Oke. Nah, kemudian dari gambar use case diagram ini, ya kalau orang lihat seperti ini kan itu bulat-bulat ya. Jadi menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Oh, sistem ini ya, sistem aplikasi notulen rapat kelompok keilmuan dosen STMika Atmaluhur ini bisa ngentri kelompok keilmuan, bisa ngentri dosen, bisa entry jadwal rapat kelompok, bisa cetak presensi rapat, bisa cetak notulen rapat. Nah, ini apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Nah, untuk bagaimana sistem mengerjakan proses tersebut, itu kita buat yang namanya deskripsi use case diagram. Jadi menjelaskan secara garis besar bagaimana sebuah use case tersebut bekerja ya. Nah, untuk deskripsi use case ini itu mempunyai beberapa template ya, template atau item-item yang harus dijelaskan pada use case diagram tersebut. Nah, kita ambil kalau yang ini ya, contohnya ini kita ambil template yang paling sederhana, yaitu kita cukup menjelaskan use case-nya apa, aktornya siapa ya, dan deskripsinya seperti apa ya. Oke. Kita ambil contoh tadi dari use case entry pelanggan, entry barang, entry kendaraan, dan entry supir. Jadi setiap use case harus mempunyai deskripsinya ya. Nah, yang pertama adalah use case-nya entry pelanggan. Aktornya siapa? Nah, kita lihat di sini aktornya siapa, yaitu bagian penjualan dan pelanggan, di mana bagian penjualan adalah aktor utamanya, sedangkan pelanggan adalah aktor pasifnya. Kemudian deskripsinya bagaimana ya, bagaimana proses entry barang tersebut dijalankan pada sistem ini ya. Nah, kita jelaskan di sini ya, bagian penjualan membuka form entry data pelanggan, kemudian bagian penjualan menginput data-data pelanggan, setelah diinput kemudian disimpan data pelanggan dengan cara mengklik button simpan ya. Kalau kita sudah punya bayangan bagaimana menjalankan form entry data pelanggan tersebut. Jika kita tidak punya bayangan ya, kita jelaskan secara garis besarnya saja ya. Setelah diinput pasti disimpan. Kemudian jika kita ingin merubah data yang sudah disimpan ya, kita pilih edit ya atau update. Jika kita ingin menghapus data yang sudah disimpan, kita pilih hapus atau delete. Nah, jadi kita jelaskan secara garis besar ya bagaimana menjalankan proses atau use case entry data pelanggan. Nah, dari use case diagram ini ya, dari deskripsi use case ini akan menjadi acuan kita untuk membuat nanti yang namanya sequence diagram ya di materi selanjutnya. Oke. Nah, jadi setiap use case harus mempunyai deskripsi use case-nya ya, dijelaskan secara garis besar ya untuk masing-masing use case. Jadi orang awam gak bingung, oh ini maksudnya apa? Oh, untuk menggambarkan entry data, proses entry data barang, bagaimana mengerjakannya ya. Mereka akan melihat deskripsi use case. Oke, selanjutnya adalah package diagram ya, seperti yang sudah Ibu singgung di use case diagram bahwa ada hubungan antara use case diagram dengan package diagram yang sifatnya opsional. Kenapa opsional ya? Boleh ada, boleh tidak ya. Jadi kita harus melihat kondisinya dulu ya. Jika sebuah sistem yang besar itu biasanya akan mempunyai banyak kebutuhan ya, banyak use case. Nah, sedangkan syarat dari use case diagram itu akan dibuatkan satu use case diagram jika diagramnya 9 ke bawah
ya, use case-nya 9 ke bawah. Kalau sudah 9 ke atas itu akan dikelompokkan atau diorganisasikan dengan yang namanya package diagram. Jadi kita akan membuat package diagram ini ya jika kondisinya lebih dari 9 use case yang dihasilkan pada suatu sistem informasi. Oke, jadi package diagram ini akan dibuat untuk memperlihatkan ya bagaimana elemen model itu diorganisasikan atau dikelompokkan ke dalam package atau paket ya. Biasanya kan kita mengelompokkan paket-paket itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, ini biasanya dipakai atau digunakan disandingkan dengan use case diagram. Jadi package ini seperti folder ya, seperti folder file ya yang berisi elemen-elemen model ya. Biasanya kan di dalam folder kita mengelompokkan file-file. Oh, folder ini untuk menyimpan mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, kemudian folder ini untuk menyimpan mata kuliah bahasa pemrograman lanjutan. Oh, ini untuk menyimpan, folder ini untuk menyimpan mata kuliah analisa proses bisnis, di mana mata kuliah ini ada di semester gasal ini ya. Jadi semuanya saling terkait. Di dalam satu semester kita menyimpan atau mengelompokkan data-data kita berdasarkan mata kuliahnya. Nah, seperti itulah fungsi dari package diagram ini ya. Jadi nanti di setiap package akan mempunyai diagram yang lengkap ya, yaitu use case diagram ya. Jadi di dalam folder APSI tadi akan banyak file-file yang berhubungan dengan mata kuliah APSI ya. Nah, package ini digunakan untuk mengorganisasikan atau mengelompokkan sebuah diagram yang besar, yang awalnya besar ya, menjadi beberapa diagram yang kecil setelah kita organisasikan ya, kita kelompokkan. Untuk penggambaran use case bentuknya seperti ini ya. Jadi di setiap aplikasi atau software yang mendukung UML ya, untuk package-nya seperti ini ya, seperti file directory lah ya, file folder ya yang ada pada directory kita ya. Nah, ini contoh dari package diagram. Jadi simple sekali untuk package diagram ini ya, dia hanya berisi package ya. Di dalam package ini ada diagram yang lengkap ya. Contohnya untuk package diagram yaitu ada package master, package transaksi penjualan, package retur, dan package laporan. Jadi di dalam package master ini berhubungan dengan proses master. Misalnya contohnya tadi dia berisi diagram lengkap ya, yaitu diagram use case diagram master ya. Isinya ini tadi use case diagram master sistem usulan. Isinya berisi tentang penginputan data-data master, yaitu entry pelanggan, entry barang, entry kendaraan, dan entry supir ya. Jadi data-data master kita masukkan ke dalam satu package master ya. Berikutnya misalnya package transaksi penjualan ya, berisi tentang data-data penjualan ya, mulai dari transaksi pengentrian data pesanan, kemudian cetak nota ya. Nah, itu semuanya masuk ke dalam package diagram transaksi penjualan sistem usulan ya. Berikutnya adalah package retur. Nah, ini berhubungan dengan retur atau pengembalian barang. Yang pertama misalnya ada use case entry data retur, kemudian use case cetak data retur, kemudian apalagi ya yang berhubungan dengan retur ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah package laporan. Nah, ini yang berhubungan dengan pencetakan laporan. Misalnya ada use case cetak laporan pemesanan, cetak laporan pengiriman barang
ya, cetak laporan penjualan barang dan sebagainya yang berhubungan dengan pencetakan laporan. Tadi mungkin untuk di transaksi penjualan ditambahkan dengan use case cetak surat jalan, ya. Nanti kan dia akan memanggil data supirnya, data barangnya, data kendaraannya yang sudah kita input di package master, ya. Jadi kalau kita totalkan semua use case-nya itu sudah lebih dari 9, bisa 12, 13, ya. Sedangkan syarat dari satu use case, boleh dibuatkan satu use case jika dia sampai 9 use case, seperti contoh yang ini tadi, ya. Contoh sistem aplikasi notulen rapat kelompok ilmuwan tadi, karena di dalam sistem ini hanya berisi 8 use case, berarti kita buatkan satu use case diagram saja, tidak perlu menggunakan package diagram. Tapi kalau untuk contoh transaksi sistem informasi penjualan ini, ya, itu banyak use case-nya, ya, sehingga kita kelompokkan ke dalam package diagram, mulai dari package master yang berisi data-data penginputan data, kemudian package transaksi penjualan yang berhubungan dengan transaksi penjualan mulai dari pemesanan, nota, cetak surat jalan dan sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan retur atau pengembalian barang kita masukkan ke dalam package retur, ya. Dan yang berhubungan dengan pencetakan laporan kita masukkan ke dalam package laporan. Jadi di sini nanti berisi diagram use case diagram pencetakan laporan pada sistem usulan. Nah, itulah fungsi dari package diagram yang nanti berhubungan dengan use case diagram. Oke, sampai di sini. Nah, nanti kita lanjutkan dengan analisa data, ya. Kalau sampai dengan materi ini kita masih berbicara tentang proses-proses yang ada pada sistem yang berjalan dan sistem usulan nanti, ya. Kita belum bicara tentang data-data apa saja, ya, rincian data yang akan kita hubungkan dengan proses-proses ini. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.